Penontonnya si ini, penonton Dodi Sefriadi yang sudah 300 ribuan itu coba berdoa bersama untuk mengadab Allah, untuk mengadab saya balik mengadab Allah, saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad. Profesinya bukan pengkhotbah aja ya, tapi pengumpul botol-botol juga ya. Coba lihat tuh Saifuddin Ibrahim, betapa sengsaranya hidupnya. Di negara orang lain harus menjadi seorang pemulung yang awalnya dia kaya raya, seketika langsung anjlok kehidupannya. Pegang baik-baik ucapan saya, tidak akan ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereaksi seorang ODGJ yang bernama Saifuddin Ibrahim. Jadi kemarin itu kan saya mereaksi videonya seorang nenek-nenek itu yang menistakan agama Islam, ngakunya Dewi Bulan, namanya ternyata Suniti ya. Saifuddin Ibrahim ini juga ternyata ikut-ikutan nih berkomentar mereaksi video saya. Nih di sini dia ngomongnya ngawur-ngawur ya. Ya namanya ODGJ yang ngomongnya kayak gitu memang ya. Dia juga ikut-ikutan minta diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita simak ya videonya ya. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, silakan berkata bahwa saya diazab oleh Allah. Tetapi jika saya tidak meninggal, yang lemah akidahnya akan berpikir, oh iya ya, ternyata memang benar Allah nggak. Nah ini video saya yang dia reaksi ya, yang direaksi oleh ODGJ ini. Bisa ngazab. Itu lihat tuh. Nah dengarkan apa yang dia ucapkan. Allah tidak bisa mengazab, Allah itu palsu, Allah itu bohong, dan tidak ada Allah SWT yang dikarang oleh Muhammad, itu nggak ada, bohong. Ya dia bilang nggak ada karena dia udah kafir. Ya begitu memang orang kafir. Bohong semua. Tetapi ya kita percepat aja videonya karena dia ada ngomong ngawur-ngawur gitu ya. Kita lanjut aja ke bagian ini. Penontonnya si ini, penonton Dodi Sefriadi yang sudah 300 ribuan itu coba berdoa bersama untuk mengadab Allah, untuk mengadab saya balik mengadab Allah, saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad, mempermalukan ajaran Islam. Semuanya Muhammad mati tidak husnul khotimah karena diracun oleh wanita Yahudi. Ya itu ya, Saifuddin Ibrahim juga ternyata minta diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saifuddin Ibrahim tidak sadar bahwa dia sedang mengalami keterpurukan yang lebih buruk daripada azab, lebih pedih daripada azab, yaitu menjadi seorang murtadin, menjadi seorang kafir. Dia menjadi kafir berharap hidupnya sejahtera, bahkan lari ke Amerika untuk menjadi penista agama, berharap hidupnya akan hidup sejahtera di Amerika Serikat. Angan-angan besarnya Saifuddin Ibrahim ini, dia ingin dianggap sebagai pembela kekristenan, pahlawan kekristenan. Tapi ternyata tidak juga, karena orang-orang Kristen tidak semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Bahkan banyak yang membongkar fakta-fakta yang sebenarnya bahwa Saifuddin Ibrahim ini bukan seorang pendeta. Kamu sih Saifuddin enak, sudah kabur ke luar negeri. Tetapi orang Kristen di Indonesia ini akan mengalami dampak buruk atas perbuatan kamu. Jangan korbankan kekristenan yang ada di Indonesia demi kehidupan dirimu sendiri dengan subscribers yang setinggi-tingginya karena orientasimu uang, Saifuddin. Ya, dan kemudian viewers yang besar, bikin kontroversi, terus sengaja bikin ribut di Indonesia ini karena kamu tahu banget yang namanya kehidupan beragama, sensitivitasnya itu tinggi sekali, dan Anda tahu banget bagaimana caranya bikin orang Islam marah gitu. Itulah jahatnya Saifuddin Ibrahim. Dia itu nggak ada tujuan lain selain uang. Dia menistakan agama Islam lalu lari ke Amerika Serikat seolah-olah sebagai pembela kekristenan. Padahal dia lari ke Amerika Serikat sementara orang-orang Kristen yang ada di Indonesia dia korbankan, dia tumbalkan. Tapi pada akhirnya orang-orang Kristen di Indonesia juga pada sadar bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya menjadikan tumbal orang Kristen di Indonesia sebagai adu domba. Akhirnya Saifuddin Ibrahim pun ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya sampai membuat dia jengkel berkata seperti ini. Coba simak nih videonya, lucu banget. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Di Kristen sudah banyak jahat.
nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Tuh kan, nggak jelas kan Saifuddin Ibrahim? Karena memang tujuannya dia itu bukan membela agama Kristen ataupun agama Islam. Nggak ada yang dia bela. Tujuan dia itu cuman untuk perutnya diri sendiri dia. Untuk mengadu domba umat Islam dan Kristen. Terus dia dapat view, dapat donasi. Orang Islam tidak mau kamu kok. Ya sampai kamu buat masalah begini. Memang kamu yang sengaja provokasi orang Islam. Untuk supaya membenci kamu agar apa? Ada alasan nih. Ini saya dibenci nih, saya mau dibunuh, saya minta perlindungan, suaka. Ah, ini licik banget ini. Ini bukan begini jiwa Kristen, Saifuddin. Ya, ini betul-betul makanya saya bilang, apakah Anda kesetanan ya? Sampai Anda seperti ini ikuti pikiran setan. Kalau orang Kristen yang paham, yang benar-benar menggunakan logika akal sehatnya, pasti tidak mendukung Saifuddin Ibrahim. Karena kelihatan sekali bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya menggunakan agama Kristen sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Di sisi lain, dia juga menggunakan agama Islam untuk menghujat agar terlihat seolah-olah dia adalah pembela kekristenan. Tapi belakangan ini Saifuddin Ibrahim benar-benar memang ditinggal oleh pengikut-pengikutnya. Bahkan istrinya pun juga meninggalkan dia karena jeleknya sifatnya Saifuddin Ibrahim. Bukannya udah enak di Amerika? Enak apaan? Orang pada kepengen ke Amerika ya Pak sekarang. Aduh, kalian belum merasakan. Karena banyak yang meninggalkan sehingga pemasukan donasi-donasinya pun berkurang, berujung Saifuddin Ibrahim harus menjadi seorang pemulung. Profesinya bukan pengkhotbah aja ya, tapi pengumpul botol-botol juga ya? Iya. Oh, sekalian ini penginjilan atau apa tuh? Ya, menginjil. Ini jadi mau dibawa kemana habis ini? Ada pengepulnya di sana. Oh, di mana? Di tempat itu ya? 5 mil. Oh. 5 mil dari sini. Saya tidak merendahkan profesi seorang pemulung. Itu jauh lebih baik daripada menistakan agama Islam. Cuman yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah hal yang sangat miris sekali. Ketika dia katanya mau hidup kaya raya dengan menistakan agama Islam, tapi pada akhirnya dia jatuh dalam keterpurukan. Anda para penista agama Saifuddin Ibrahim beserta kawan-kawannya bisa saja lari dari hukuman manusia, pindah-pindah negara, lari dari hukuman undang-undang negara Republik Indonesia, tapi ketahuilah, Anda tidak bisa lari dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat tuh Saifuddin Ibrahim, betapa sengsaranya hidupnya. Di negara orang lain harus menjadi seorang pemulung yang awalnya dia kaya raya, seketika langsung anjlok kehidupannya. Pegang baik-baik ucapan saya. Tidak akan ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Sejarah mencatat betapa besarnya kerajaan Fir'aun, betapa kaya rayanya Fir'aun, betapa kuatnya pemerintahan yang dipegang oleh Fir'aun. Pada akhirnya hancur juga karena menolak ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah Saifuddin, apa yang kau cari? Udah jadi pemulung di negeri orang, susah payah di sana, ditinggal istri, sekarang dikejar-kejar kepolisian, nggak bisa balik ke Indonesia, nggak bisa ketemu anak-anaknya di Indonesia. Sadarlah Saifuddin. Oh iya, kabarnya YouTube-nya Saifuddin Ibrahim ini juga dicabut iklannya, jadi nggak bisa menghasilkan uang. Itulah saya bilang tadi, nggak ada ceritanya seorang penista agama itu bisa hidup sejahtera. Kalau sudah sedemikian rupa Allah mengingatkan masih belum sadar juga. La ilaha illallah. Dengan cara apa lagi? Allah itu maha mengampuni dosa-dosa manusia. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk mengampuni dosa manusia. Yang penting mau tobat aja. Tapi kalau sudah diingatkan sedemikian rupa masih ngeyel, ya sudah kayak Saifuddin Ibrahim jadinya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.